Kalau kita lihat di dalam 100 hari, sebetulnya apa yang bisa dibuat oleh wali kota dan wakil wali kota Medan? Sebetulnya Bobi Aulia bisa berbuat apa di 3 bulan pertama ini? Salam kolektivitas. Kembali kita bertemu dalam Kolektifnesia Channel, mencerahkan, mencerdaskan. Bersama saya, Dadang Darmawan Pasaribu. Topik kita pada hari ini adalah 100 hari kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota Medan, Bobi Nasution dan Aulia Rahman. Pada kesempatan hari ini, kita akan membagi babakan diskusi kita terkait dengan kepemimpinan wali kota Medan. Yang pertama, bagaimana kita ulas tentang 100 hari, analisis 100 hari kepemimpinan Bobi. Yang kedua, nanti kita ulas tentang apa yang bisa kita maknai dengan 100 hari ini. Dan yang ketiga, bagaimana penilaian kita. Dan yang keempat, harapan. Para sahabat dimanapun Anda berada, 100 hari kepemimpinan Bobi Aulia ini sudah terpublish, sudah disampaikan, sudah didengang-dengungkan oleh berbagai pihak jauh-jauh hari. Dan hari ini hampir semua orang membahas, menganalisis dan menilai apa sebetulnya yang telah dilakukan oleh Bobi Aulia selama 100 hari. Kalau kita merujuk dari komentar, pendapat, opini yang muncul di kota Medan hari ini dari berbagai pihak, apakah itu akademisi, apakah itu pengamat, apakah itu politisi, apakah itu birokrasi, meskipun birokrasi secara internal, atau juga apakah itu para mahasiswa, atau bahkan masyarakat umum. Saya melihat semuanya punya penilaian yang beragam terhadap 100 hari kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota Medan, Bobi Nasution dan Aulia Rahman. Ada pihak yang mengatakan bahwa 100 hari kepemimpinan mereka ini, mereka menilai penuh dengan kekecewaan. Ada yang menilai seperti itu. Ada juga yang menilai penuh dengan harapan. Ada yang mengkritik, tapi tidak sedikit juga yang melakukan apresiasi, yang memuji apa yang dilakukan oleh Bobi Aulia dengan berbagai sudut pandang tentu saja. Dan di samping itu ada juga yang netral-netral saja dalam melihat kepemimpinan Bobi Aulia selama 100 hari di kota Medan. Apa yang dilakukan oleh banyak orang tentu saja sah-sah saja secara pemikiran, opini, pendapat. Kita hidup di dalam ruang dan alam yang demokratis, sehingga pendapat banyak kalangan itu kita terima dengan lapang dada. Jadi menurut saya tidak ada problem apapun pendapat dari berbagai pihak terhadap kepemimpinan 100 hari Bobi Aulia. Menurut saya itu sah-sah saja. Biarkanlah itu menjadi kekayaan bagi kita, dan itu kita terima dengan baik. Menurut saya kalau itu sifatnya kritik dan penuh dengan kekecewaan dan penuh dengan aroma kegagalan bahkan dalam penilaian itu, anggap saja itu sebagai obat bagi Bobi dan Aulia, bagi wali kota. Kalaupun ada pujian, anggap saja itu sebagai penyemangat. Jadi kedua-duanya bisa kita sikapi secara positif. Standing point saya di antara teman-teman dan banyak kalangan yang sudah melakukan penilaian seperti itu.
Yang kedua, sebetulnya apa makna 100 hari kepemimpinan Bobi Aulia ini? Pertama, sebetulnya tidak ada standar penilaian 100 hari kepemimpinan dimanapun di muka bumi ini. Bahwa kalau sudah dilantik kemudian 100 hari harus kita nilai. Karena penilaian sebetulnya bisa dilakukan dari awal sampai akhir. Tapi kita tahu ada banyak pengalaman, ada banyak kejadian peristiwa-peristiwa sebelumnya di mana banyak orang kemudian melakukan penilaian tentang 100 hari kinerja para pemimpin. Dan itulah hari ini yang menjadi trending, sehingga ketika wali kota dilantik, gubernur dilantik, bupati dilantik, presiden dilantik, siapapun tiba-tiba masyarakat merasa penting dan perlu untuk melakukan penilaian selama 100 hari kepemimpinan mereka. Bahkan mungkin orang memang bertanya-tanya, apa yang sudah dilakukan selama 100 hari? Meskipun itu bukan suatu standar penilaian yang baku atau yang ditetapkan harus kita berikan penilaian. Namun demikian 100 hari itu dianggap sebagai waktu yang paling tidak cukup untuk melihat apa sebetulnya yang dilakukan oleh pemimpin, apakah itu wali kota, bupati, bahkan gubernur, tidak terkecuali juga presiden, sehingga orang kemudian tahu, oh ya, ini 100 hari yang mereka lakukan, mungkin ada harapan untuk ribuan hari berikutnya. Karena kita tahu kepemimpinan seorang wali kota, seorang bupati, gubernur, presiden dan wakilnya tentu bukan 100 hari, tapi mungkin ribuan hari, karena setahun itu ada 365 hari. Oleh karena itu 100 hari tentu adalah upaya dari masyarakat untuk sebetulnya melihat sepak terjang dari para pemimpinnya. Dan tentu itu juga kalau kita sikapi secara positif, 100 hari itu bermakna adalah penyemangat, motivasi sebetulnya, sehingga para pemimpin juga bersiap-siap, bersiap siaga untuk dinilai. Rakyat yang baik, warga yang baik, tentu saja warga yang mestinya melakukan kritik, melakukan motivasi kepada para pemimpin. Dan pemimpin yang baik mestinya menerima kritik dan menerima apa yang muncul dari masyarakat, pendapat-pendapat itu sebagai motivasi untuk meningkatkan perbaikan di masa-masa yang akan datang. Jadi menurut saya memang 100 hari penilaian terhadap wali kota dan wakil wali kota Medan Bobi Aulia ini tidak ada standarnya, tidak ada keharusan, tapi ini menjadi penting di dalam perjalanan kepemimpinan seorang wali kota dan wakil wali kota, terutama di Medan, untuk memberi paling tidak masukan kepada wali kota dan wakil wali kota, dan juga memberi semangat atau bahkan memberi gambaran kepada masyarakat seperti apa sebetulnya pemimpin yang sudah mereka pilih itu. Jadi menurut saya penilaian 100 hari ini penting sebagai pesan moral dan pesan faktual kepada wali kota dan wakil wali kota. Nah, kalau kita lihat di dalam 100 hari, sebetulnya apa yang bisa dibuat oleh wali kota dan wakil wali kota Medan? Sebetulnya Bobi Aulia bisa berbuat apa di 3 bulan pertama ini, di 100 hari? Dari 3 tahun lebih atau 3 tahun setengah sampai 2024 nanti kepemimpinan mereka. Saya melihat bahwa apa yang akan dilakukan oleh Bobi dan Aulia 100 hari ini, pertama menurut saya adalah fokus pada internal di pemerintahan kota Medan. Kita tahu APBD sudah berjalan sebetulnya ketika mereka dilantik. Dan ada banyak PR, pekerjaan rumah yang dilakukan oleh Bobi dan Aulia.
Ada juga sejumlah janji-janji kampanye yang sudah disampaikan kepada masyarakat. Dan semua itu menurut saya butuh kekuatan secara internal. Jadi menurut saya, kalau saya ditanya apa yang harus mereka lakukan, menurut saya adalah yang paling utama itu adalah fokus di internal pemerintahan Kota Medan. Baik, saya ingin menyampaikan yang pertama adalah fokus terhadap komitmen. Saya mendorong semua pemerintahan, siapapun dia, termasuk diri saya sendiri, untuk pertama sekali ketika kita sebagai pemimpin menjabat, bangunlah komitmen, bangunlah persamaan pandangan, perjanjian luhur, bangunlah sesuatu yang membuat kita terikat satu dengan yang lain. Jadi menurut saya komitmen dari birokrasi yang jumlahnya ribuan di pemerintah Kota Medan itu sangat penting. Bobi Aulia butuh komitmen dari kepala dinas, butuh komitmen dari wakil kepala dinas, kalau ada, butuh komitmen dari kepala bidang, kepala bagian, dan seterusnya. Sampai pada tukang sapu pun sebagai pelayan publik, sebetulnya wali kota dan wakil wali kota butuh komitmen mereka. Kenapa? Karena sebetulnya ribuan orang yang hari ini terdaftar sebagai birokrat di dalam organisasi atau di dalam birokrasi pemerintahan Kota Medan sebetulnya satu tubuh dengan pemimpinnya. Tidak mungkin kepala tanpa leher, tanpa tangan, tanpa kaki, tanpa badan. Tentu kita akan mati, tidak bisa berjalan. Karena itu kepala harus punya leher, harus punya badan, harus punya tangan, harus punya kaki, dan seterusnya. Itu sebabnya sebetulnya komitmen itu sangat penting untuk merekatkan satu dengan yang lain, sehingga pemimpin betul-betul memang punya bawahan, punya warga, punya kesatupaduan dengan tubuh mereka sendiri, yaitu birokrasi itu. Jadi menurut saya penting membangun komitmen, karena kalau komitmen sudah terbangun, orang sudah saling percaya satu dengan yang lain. Menurut saya itu modal utama bagi seorang wali kota dan wakil wali kota untuk bekerja. Kedua, fokus internal itu adalah fokus pada sumber daya manusia. Aneh kalau ada pemerintahan tanpa ditopang oleh sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitas. Kita butuh sumber daya manusia yang betul-betul mampu memahami kerja dan kinerja suatu pemerintahan. Dan saya yakin kita berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Sudahlah kita kena COVID hari ini, pendanaan berkurang, tapi komitmen pelayanan tetap harus terjaga dengan baik. Karena itu dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni. Karena itu wali kota dan wakil wali kota pantas untuk terlibat dalam mengakselerasi kemampuan sumber daya manusia di jajarannya. Seandainya itu menjadi fokus yang utama dari wali kota dan wakil wali kota, Bobi dan Aulia, menurut saya kita akan mendapatkan sumber daya manusia yang luar biasa, yang akan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan sekaligus menjawab janji-janji kampanye dari Bobi Aulia di Kota Medan. Yang ketiga, organisasi. Kita tahu birokrasi ini adalah satu organisasi besar. Suatu organisasi yang kompleks. Mana yang efisien, mana yang inefisien, itu bisa disederhanakan, bisa dioptimalkan oleh Bobi dan Aulia. Yang keempat, tata kelola. Bagaimana penataannya? Tata kelola ini sangat penting. Terlebih kita tahu ada tata kelola pemerintahan yang baik. Harus transparan, harus bertanggung jawab, harus nyaman, harus sesuai dengan aturan dan seterusnya. Tata kelola ini penting
dalam rangka mengelola pemerintahan Kota Medan yang tidak sederhana. Karena ada 3 juta orang, 3 juta warga Kota Medan ini yang menanti-nanti datangnya kegembiraan sebagai warga kota, yang mungkin selama bertahun-tahun mereka tidak menikmati. Kita tahu mungkin ada segelintir orang yang menikmati, tapi ada banyak orang mungkin yang tidak menikmati. Karena itu menata kelola pemerintahan kota sangat penting menurut saya. Yang keempat adalah pelayanan. Fokus pada pelayanan, baik pelayanan yang wajib terutama, apakah itu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian, dan seterusnya, administrasi kependudukan. Itu pelayanan-pelayanan yang menurut saya hari ini penting untuk dipenuhi secara optimum kepada warga Kota Medan. Juga tidak kalah penting fokus pada sumber-sumber keuangan daerah. Dalam masa pandemi kita tahu semua sumber keuangan macet, paling tidak berkurang. Yang sudah ada pun dipotong untuk refocusing, untuk penanganan COVID. Karena COVID ini bahayanya nyata. Perekonomian dunia berhenti, PHK di mana-mana. Orang kehilangan pekerjaan bukan mendapatkan pekerjaan. Menciptakan lapangan pekerjaan yang sulit di masa pandemi, justru orang kehilangan pekerjaan dengan mudah. Berapa banyak pedagang yang menjajakan dagangannya tutup dan mereka punya banyak karyawan. Itu yang menyebabkan kita hari ini menerima PHK yang luar biasa banyaknya. Dan menurut saya Bobi Aulia bisa fokus secara internal untuk meneliti, menelusuri sumber-sumber keuangan daerah yang mampu menginjeksi atau menambah kapasitas keuangan yang sudah ada di APBD hari ini, yang kita pastikan itu tidak akan cukup. Karena itu kita butuh sumber-sumber yang baru, yang tentu saja halal dan tidak melanggar hukum. Bukan berarti kita harus mengambil sumber-sumber keuangan ilegal yang menjerumuskan wali kota dan wakil kota. Tidak, menurut saya ya itu adalah satu kecerdasan tersendiri dari para pemimpin untuk menghadirkan sumber-sumber keuangan dengan cara-cara yang baik, yang bersih. Kemudian apa yang dilakukan 100 hari ini adalah ya bersiap-siap. Mungkin bersiap-siap apa? Bersiap-siap terhadap pemenuhan janji-janji. Mungkin janji-janji politik tidak akan mampu kita wujudkan dalam 3 bulan. Tapi paling tidak persiapannya 3 bulan ini. Kita memenuhi janji untuk membangun infrastruktur yang cukup kepada warga Kota Medan, mengatasi banjir di Kota Medan. Kita juga bersiap-siap untuk mengatasi kemacetan sebagaimana janji kampanye. Juga memberikan pelayanan yang prima. Pelayanan yang prima itu adalah pelayanan yang cepat, pelayanan yang nyaman, pelayanan yang murah, meskipun tidak gratis, dan pelayanan yang meyakinkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat punya trust kepada pemerintah. Itulah sebetulnya menurut saya fokus yang bisa dikerjakan, bisa diimplementasikan, bisa dilakukan oleh Bobi dan Aulia pada hari ini. Dan tentu saja kita tidak akan berharap semua janji-janji itu bisa diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Tapi paling tidak dari semua janji yang pernah disampaikan selama masa kampanye, 3 bulan ini adalah persiapan yang memadai untuk mengambil langkah-langkah yang konstruktif selama 3-4 tahun ke depan. Karena itu akhirnya, kalau itu kita jadikan pijakan, dapatlah kita memberikan penilaian. Sebetulnya, apakah selama 3 bulan ini persiapan-persiapan ke arah sana memang benar-benar sudah dilakukan oleh Bobi dan Aulia sebagai wali kota Medan. Kita tahu, menata kelola, memberikan pelayanan, mempersiapkan keuangan dan dengan sumber-sumber yang baru tentu tidak mudah. Karena kita tahu kompleksitas persoalan di perkotaan, tidak terkecuali Kota Medan, tidaklah kecil dan tidak mudah juga memberikan solusi seperti membalikkan telapak tangan.
Karena itu butuh keseriusan, butuh fokus, butuh kerjasama, dan lain sebagainya. Kalau saya lihat apa yang dilakukan 3 bulan, pertama yang saya lihat adalah wali kota dan wakil wali kota, Bobi Aulia. Saya melihat ada upaya untuk menata sumber daya manusia. Karena itu mereka sedang bersiap-siap menerima sumber daya manusia baru, darah-darah baru di dalam lingkungan birokrasi dalam rangka menopang visi dan misi Bobi Aulia. Saya melihat juga penguatan komitmen. Di awal-awal wali kota dan wali kota langsung turun ke lapangan, membereskan sampai ke tingkat yang paling bawah, ke kelurahan, ke lingkungan-lingkungan, dan menurut saya itu penting. Ketika juga ada ketegasan yang kemarin sempat viral bagaimana wali kota dan wakil wali kota secara bersama-sama mempertontonkan ketegasan mereka terhadap perlindungan aset-aset pemerintahan Kota Medan dan seterusnya. Jadi menurut saya penilaian yang bisa saya berikan tentu memang tidak fantastis. Kita memang tidak melihat satu hal yang fantastis, bermegah-megah. Tapi menurut saya apa yang dilakukan oleh wali kota dan wali kota itu nilainya cukup. Cukup apa? Cukup menjanjikan bagi warga Kota Medan di masa yang akan datang. Dan tentu mudah-mudahan penilaian ini tidak salah. Mari kita lihat apa yang akan terjadi ke depan. Nah, karena itu untuk menopang itu, penilaian yang cukup menjanjikan itu menurut saya, pertama, tentu kita punya harapan yang kuat pada wali kota dan wakil wali kota Medan hari ini, Bobi Aulia. Saya pertama menitipkan untuk fokus pada apa yang sudah dijanjikan kepada masyarakat. Satu persatu, semua janji-janji itu bisa dipenuhi dan tetap fokus pada pekerjaan. Apa pekerjaan itu? Sebagaimana yang sudah kita uraikan tadi. Mulai dari tata kelola, sumber daya manusia, komitmen, dan seterusnya. Kedua, harapan untuk Medan yang lebih menjanjikan setelah 3 bulan ini adalah terbuka. Bobi dan Aulia lebih terbuka kepada masyarakat. Tidak lagi menggunakan sesuatu yang tertutup. Kita tidak salahkan siapa-siapa, pemimpin-pemimpin sebelumnya, tapi kepemimpinan yang terbuka itu akan lebih bisa menyerap banyak aspirasi dari masyarakat. Yang ketiga, kolaboratif. Saya tahu ini adalah fashionnya Bobi Aulia, kolaborasi, karena mereka menamakan pemerintahan mereka pemerintahan yang kolaboratif, Medan yang berkah, Medan yang bekerja sama dengan banyak pihak, yang di dalam istilah perguruan tinggi hari ini disebut dengan pentahelix, 5 komponen, 5 elemen, yang hari ini sebetulnya berjalin satu sama yang lain, bertali temali dalam membangun satu kota, satu kabupaten, satu negara, satu pemerintah. Karena tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri, dia harus ditemani oleh perguruan tinggi, oleh masyarakat, oleh pers. Itu semua adalah pentahelix yang jalin-menjalin satu dengan yang lain. Karena itu pemerintahan kolaboratif itu sangat penting kita hadirkan. Yang kedua, yang berikutnya adalah rendah hati. Terima apa adanya apa yang terjadi di Kota Medan. Yang kelima, yang penting adalah kerja keras. Dan itu semua bisa kita lakukan. Dan terakhir adalah kerja cerdas. Tentu dengan memanfaatkan semua instrumen yang ada pada kita. Apakah itu IT, termasuk kolaborasi dengan banyak pihak dan seterusnya. Jadi menurut saya itulah 100 hari kepemimpinan, ulasan dan penilaian tentang kepemimpinan Bobi dan Aulia sebagai wali kota dan wakil wali kota Medan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam kolektivitas.